Latar belakang produksi meja lipat. Dunia saat ini tengah dihadapi kondisi COVID-19. Jumlah kasus dan korban jiwa yang terus meningkat mengakibatkan seluruh pembelajaran kuliah, sekolah, pekerjaan dilakukan secara online. Selain itu, PT KLPSM juga terkena imbasnya. Sebagai perusahaan perabotan rumah tangga, saat kondisi seperti sekarang, minat akan produk tersebut cukup berkurang, mengakibatkan turunnya grafik penjualan perabotan rumah tangga. Hal ini memaksa PT KLPSM untuk beradaptasi terhadap kebiasaan baru. Penyesuaian kebutuhan masyarakat sesuai kondisi menjadi alasan dilakukannya produksi meja lipat ini. Halo, nama saya Nisha. Sama seperti kalian, sebagai seorang mahasiswa, Nisha seringkali mengalami hambatan dalam menjalani perkuliahan daring. Salah satu penyebab utamanya karena fasilitas belajar yang kurang nyaman. Contohnya seperti meja belajar tidak praktis, kurang bisa menahan beban banyak, dan meja belajar tidak multifungsi. Hal ini akan menghambat kegiatan pembelajaran. Tapi, itu semua terjadi sebelum diproduksinya meja lipat oleh PT KLPSM. Produk meja lipat ini menjadi solusi bagi banyak mahasiswa, salah satunya Indonesia. Memiliki keunggulan yaitu praktis, mudah dibawa kemana-mana, bisa dilipat dan mudah digunakan, lalu kuat dan multifungsi, yaitu bisa menahan dan menyimpan banyak beban sekaligus. Selain itu, desainnya estetis, sehingga dapat meningkatkan mood saat melakukan kegiatan belajar. Karena penasaran, Indonesia melakukan research pada produk meja lipat PT KLPSM. Ini merupakan tampilan dari meja lipat. Terdiri dari 3 komponen utama, yaitu daun meja, penyangga, dan kaki meja. Ini merupakan tampilan dari daun meja. Memiliki fungsi sebagai alas untuk menyimpan benda seperti alat tulis, laptop, dan minuman. Terbuat dari material kayu pinus. Lalu memiliki keunggulan yaitu bentuknya yang unik, menarik, dan estetis. Serta bahan dasar kayu pinus membuat meja ini menjadi kokoh. Selanjutnya merupakan tampilan dari komponen penyangga. Memiliki fungsi sebagai penghubung antara daun meja dengan kaki meja. Penyangga ini berjumlah 4 buah dan terbuat dari material aluminium. Keunggulannya memiliki bentuk sesuaian yang pas, tahan lama, dan kokoh karena materialnya. Yang terakhir merupakan tampilan dari kaki meja. Memiliki fungsi sebagai penopang bagi beban yang ada pada daun meja, lalu sebagai kaki yang membuat benda bisa berdiri. Kaki meja terdiri dari 2 buah dan terbuat dari material pipa besi. Keunggulannya memiliki sifat material yang kuat, sehingga tidak mudah goyah, bisa dilipat, dan juga fleksibel. Proses pembuatan daun meja menggunakan material berupa kayu pinus yang berukuran 2 meter x 1 meter x 4 cm. Proses pertama yang dilakukan adalah cutting, yaitu dengan memotong kayu pinus menjadi ukuran 600 mm x 400 mm x 40 mm. Proses selanjutnya adalah milling untuk membentuk lekukan-lekukan pada sisi-sisi meja. Proses milling yang pertama dilakukan pada sisi kiri bawah meja dengan menghasilkan jari-jari sebesar 100 mm. Proses milling yang kedua dilakukan pada bagian tengah bawah meja yang akan menghasilkan jari-jari sebesar 500 mm. Kemudian proses milling ketiga dilakukan pada sisi kanan bawah meja dengan jari-jari yang sama dengan sisi kiri meja sebelumnya, yaitu sebesar 100 mm. Selanjutnya, milling juga dilakukan pada sisi kanan dan kiri ujung atas benda dengan jari-jari sebesar 50 mm pada masing-masingnya. Kemudian milling kembali dilakukan untuk mendapatkan kedalaman sebesar 20 mm sepanjang 260 mm ke arah kanan. Proses selanjutnya adalah proses centering, yaitu centering satu lubang dengan kedalaman sebesar 20 mm. Selanjutnya melakukan drilling satu lubang dengan kedalaman 20 mm dan menghasilkan ukuran diameter 40 mm. Kemudian centering kembali dilakukan untuk membuat lubang pada sisi kanan benda dengan diameter 20 mm kedalaman 30 mm.
Selanjutnya adalah drilling dengan kedalaman 30 mm dan diameter 10 mm. Selanjutnya melakukan proses boring hingga mencapai kedalaman 30 mm dan diameter 80 mm. Lalu dari proses boring yang telah dilakukan, selanjutnya melakukan proses drilling dengan kedalaman 10 mm dan diameter 20 mm. Kemudian untuk membuat lubang sebagai tempat penyangga kaki meja pada bagian belakang daun meja, maka proses akan dimulai dari centering 4 lubang pada ujung kiri bawah benda dengan diameter 6,5 mm dan kedalaman 10 mm. Setelah itu dilakukan proses drilling pada ukuran diameter dan kedalaman yang sama. Kemudian centering 4 lubang dan drilling kedua dilakukan pada ujung kiri atas benda dengan diameter dan kedalaman yang sama. Selanjutnya centering 4 lubang dan drilling ketiga dilakukan pada ujung kanan atas benda dengan diameter dan kedalaman yang sama. Terakhir, centering 4 lubang dan juga drilling dilakukan pada ujung kanan bawah benda masih dengan diameter dan kedalaman yang sama. Proses akhir yaitu meliputi proses coating berupa pengecatan permukaan benda dengan menggunakan cat serta thinner, lalu finishing untuk merapikan benda dengan menggunakan amplas serta pembersih, lalu yang terakhir adalah inspection untuk memeriksa kembali kelayakan dari produk. Proses produksi kaki meja. Terdapat 5 tahap proses produksi. Proses pertama adalah cutting. Pada awalnya, pipa besi berdiameter 20 mm, tebal 2 mm, panjang 2 meter, dipotong hingga berukuran 738,4 mm. Kedua, bending. Membengkokkan pipa besi sebesar 100 derajat. Ketiga, drilling. Memberikan lubang sebesar 8 mm. Keempat, deburring, yaitu merapikan permukaan pipa besi. Dan yang terakhir, inspection, yaitu pemeriksaan produk agar sesuai dengan standar. Proses produksi lainnya ada untuk komponen penyangga. Komponen penyangga akan melalui proses produksi berupa cutting atau pemotongan material awal hingga menjadi ukuran 65x40x40 mm pada bensol station. Lalu proses selanjutnya adalah milling dengan ukuran 15x40 mm dari sisi kiri balok dengan ketebalan milling 35 mm. Dilanjutkan dengan centering 1 lubang pada jarak 35 mm dari sisi kiri benda dan 20 mm dari atas benda. Dari centering tersebut akan dilakukan drilling dengan diameter drilling 10 mm dan kedalaman drilling 30 mm. Yang sudah di drilling tersebut akan diperbesar dengan melakukan proses boring hingga menjadi diameter lubang 25 mm. Dan selanjutnya adalah proses milling yang dilakukan pada 40 mm kiri benda dan 9,5 mm atas benda. Milling ini akan dilakukan sepanjang 21 mm pada posisi tersebut dan kedalaman milling 35 mm. Lalu akan ada 4 centering, di mana 2 centering pertama itu ada pada posisi 8 mm kiri benda dan 7,5 mm dari bawah benda, di mana jarak antar dua lubang centering ini adalah 25 mm. Lalu centering lainnya, 2 lubang lainnya adalah pada jarak 10 mm kanan benda dan 7,5 mm dari bawah benda, dengan jarak antara dua lubang centering ini 25 mm. Dari keempat lubang tersebut akan dilakukan drilling dengan ukuran yang sama dengan diameter 12,24 mm dan kedalaman drilling 3,58 mm. Lalu akan dilakukan proses centering terakhir, yaitu centering 1 lubang pada posisi 18 mm atas benda dan 35 mm kanan benda. Lalu akan di drilling dengan diameter drilling 8 mm dan kedalaman 40 mm pada centering terakhir. Lalu tahap terakhir adalah debur dan inspection, di mana tahap debur ini adalah tahap akhir untuk merapikan benda agar dapat layak diproduksi. Dan proses terakhir yaitu inspeksi, yaitu adalah pemeriksaan pada benda yang sudah diproduksi apakah benda sudah sesuai standar atau mungkin ada cacat, sehingga diperlukan pemeriksaan inspeksi seperti ini. Berikut merupakan simulasi dari proses produksi daun meja menggunakan mesin CNC simulator. Hal pertama yang dilakukan adalah menginput terlebih dahulu benda kerja yang akan diproses. Kelompok kami menggunakan ukuran berbanding 4 dengan ukuran aslinya agar benda kerja bisa masuk ke dalam mesin CNC ini.
sehingga panjangnya menjadi 150, hasil pembagian antara 600 berbanding 4, lebarnya menjadi 100 dan tingginya menjadi 10. Untuk toolsnya sendiri, kelompok kami menggunakan 2 tools, yakni T1 dengan diameter 10 dan T2 dengan diameter 5. Selanjutnya di OK, dilakukan pemakaian benda kerja dengan menuliskan @recpart 1,5050 dan menentukan titik nol dari benda kerja, yaitu G92. Untuk tools pertama yang dipakainya sendiri adalah T1 dengan diameter 10. Dijalankan programnya, benda kerja berhasil terpanggil. Selanjutnya dilakukan coding untuk menghasilkan desain daun meja yang diinginkan. Berikut merupakan hasil coding yang telah dilakukan. Terdapat 50 langkah untuk menghasilkan daun meja yang diinginkan. Ketika daun meja ini dijalankan, maka hasilnya seperti berikut. Dilakukan milling untuk membentuk lengkungan dan sudut-sudut dari daun meja. Selanjutnya terjadi pergantian tools untuk membentuk milling di bagian lubang dan drilling di bagian tengah, serta melakukan drilling pada bagian kanan dari produk. Nah, untuk bagian lubang ini terdapat pergantian tools di N21 dengan T2 menjadi 5 diameternya. Berikut merupakan hasil CNC simulator yang kelompok kami lakukan untuk daun meja ini. Selanjutnya, ini merupakan simulasi untuk proses pembentukan belakang daun meja, yakni terdapat 16 lubang. Di sini dilakukan coding dari N21 menuju atau sampai ke N97 dengan tools yang digunakan sebesar 1 untuk pembentukan lubangnya. Berikut merupakan hasil coding yang dilakukan dan simulasinya. Dibentuk 16 lubang. Sehingga hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Berikut merupakan simulasi CNC penyangga meja. Mesin yang digunakan adalah jenis CNC milling. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan ukuran benda kerja awal dengan panjang 65, lebar 40, dan ketebalan 40. Kemudian, menentukan ukuran tools yang akan digunakan. Di sini, kelompok kami menggunakan 3 tools dengan ukuran diameter T1 10, T2 5,5, dan T3 12,24. Awalnya dilakukan pemanggilan benda kerja dan menentukan titik nol. Di sini menggunakan metode absolut. Kemudian dilanjutkan dengan menginput G-code untuk pembuatan penyangga. Berikut simulasinya. Di sini terjadi pergantian tools sebanyak 2 kali, yaitu saat drilling lubang berdiameter 5,5 pada baris 23 hingga 38, dan saat drilling lubang berdiameter 12,24 pada baris ke-39 hingga 54. Setelah itu dilakukan proses drilling berdiameter 8 pada sisi samping penyangga. G-code yang digunakan adalah pada baris 12 hingga 16.